bertumbuh dalam kebajikan atau kesalehan. Ya, Tuhan tidak memanggil kita untuk stagnan, tetapi untuk terus bertumbuh menuju keserupaan dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu dan saya, kita ini dipanggil untuk tidak berdiri saja, tidak bergerak, tapi kita harus bergerak ke depan. Kita harus maju, kita harus bertumbuh. Untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Gambar diri Kristus itu harus jadi sempurna di dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita tidak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita berkenan karena kita menjadi serupa dengan Kristus. Gambar diri Kristus itu sempurna di dalam kehidupan kita. Makanya kita menjadi orang yang berkenan, orang disayang, orang yang dicinta oleh Tuhan. Dia menyelamatkan kita dari dosa karena kita berharga dan mulia, ya. Dia menyelamatkan kita dari dosa itu karena kita mulia dan berharga di mata Tuhan. Karena kita ini gambar diri Allah yang sudah rusak. Makanya dia datang menyelamatkan kita supaya gambar diri itu menjadi sempurna kembali. Amin. Tapi dengar, ketika gambar kita diselamatkan, bukan berarti gambar diri itu sudah sempurna. Enggak. Itu butuh proses untuk menyempurnakan gambar diri Allah di dalam kehidupan kita. Makanya setiap minggu Bapak Ibu datang dengar firman, itu untuk apa? Untuk merubah gambar diri Allah di dalam hidup kita, supaya semakin hari semakin sempurna. Itu kan? Saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan setiap hari untuk apa? Untuk itu, membangun kembali gambar diri Allah dalam hidup kita, supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu tujuannya begitu. Kita sudah diselamatkan, oke. Saudara dan saya sudah tidak lagi di jurang maut, sudah tidak lagi neraka. Saudara dan saya sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Kristus. Kok nggak ada amin? Amin. Oke? Kita sudah ada bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Karena apa? Karena kematian Yesus di kayu salib bagi kita. Itu sempurna, nggak ada yang kurang dari situ. Sempurna, saudara dan saya sempurna. Saudara dan saya diselamatkan secara sempurna. Tidak lagi di jurang maut, tidak lagi di neraka, tapi ada di dalam kekekalan, di sorga. Nama kita sudah tercatat di sorga. Cuma gambar diri Yesus itu harus menjadi sempurna dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Maka perlu kebenaran firman untuk mengubah semua gambar diri yang rusak itu menjadi sempurna di hadapan Bapa. Haleluya. Nah, hari ini bukan hal ini, jadi keserupaan dengan Kristus itu bukan sekedar perilaku luar, tetapi respon hati yang lahir dari membangun keintiman dan kedekatan dengan Allah. Hidup saleh bukan hasil usaha manusia semata, tetapi buah dari kuasa ilahi dan pengenalan yang benar akan Allah. Itu penting, saudara. Jadi kesalehan, kekudusan, kebajikan itu bukan karena kekuatan kita. Saudara dan saya tidak pernah akan bisa saleh kalau pakai kekuatanmu sendiri. Amin. Kita nggak pernah akan bisa kudus, kita tidak pernah akan menjadi orang yang bijak, orang yang kebajikan itu tidak pernah bisa ada di dalam hidup kita kalau kita pakai kekuatan kita sendiri. Nggak mampu kita. Kita harus pakai kekuatan Tuhan, kuasa ilahi yang harus bergerak di dalam kehidupan kita, menguduskan kita, membuat kita menjadi orang yang saleh. Amin, saudara. Itu. Nah, kita lihat. Multimedia, tolong. Sorry. Nah, 2 Petrus 1 ayat 3 dibilang gini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, setuju dengan firman ini, katakan amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu berarti ada instrumen di dalam diri kita yang dikuduskan, yang dipulihkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang saleh. Amin. Instrumen apa saja yang ada dalam diri kita, oke lah, kita belajar tentang firman aja. Ya, buah roh itu adalah instrumen Tuhan yang Dia yang Dia anugerahkan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi orang saleh. Amin.
Karena tanpa itu, tanpa instrumennya Tuhan, nggak mungkin. Tanpa kuasa ilahi Tuhan dalam hidup kita, nggak mungkin kita akan mengasihi orang. Benar kan? Betul nggak? Tanpa kuasa Tuhan, saudara dan saya tidak pernah akan, dengar, suami tidak pernah akan bisa mengasihi istri, mencintai istri. Begitupun sebaliknya, tanpa kuasa Kristus ilahi. Haleluya. Dengar, waktu kita nikah, waktu kita pacaran, itu masih kita pakai apa? Kasih apa? Agape enggak? Enggak. Bohong kalau pacaran pakai kasih agape. Enggak ada pacarannya pakai kasih agape. Benar enggak? Kalau gue cinta lu harus cinta gue lagi. Itu bukan agape. Benar kan? Itu apa? Agak-agak miring ya. Itu eros kan? Nah, dalam perjalanan pernikahan Bapak Ibu harus pakai agape. Amin. Kalau enggak, kacau rumah tangga. Kalau mau balik lagi ke pacaran seperti itu, makanya gini. Gue pacaran setiap hari, ngaco, enggak. Ketika kamu sudah menikah, bukan lagi pacaran, tapi membangun kemuliaan Allah di dalam rumah tangga. Betul kan? Kalau pacaran, berarti dia harus, kalau aku cinta lu harus cinta aku. Kalau lu nggak cinta aku, ya udah aku nggak cinta lu lagi. Kan begitu pacaran. Benar kan, saudara? Iya, betul kan? Kalau sudah masuk dalam pernikahan, nah seperti itu. Pernikahan, walaupun lu nggak sayang gua tetap sayang lu. Kenapa? Karena itu perjanjian dengan Tuhan. Tuh kan? Dalam suka, siapa yang mau nikah nih? Ini dengar ini bagus nih. Siapa? Orang nunggu gua. Ya, itu dengar ini bagus, saudara. Benar kan? Ini perjanjian kita dengan Tuhan. Dalam suka, duka, sakit, senang, apa lagi? Nah, miskin, kaya, punya uang, gak punya uang, gue enak aja gitu kan. Lu gak punya uang, gue gak mau gitu kan. Kok itu? Nah itu namanya agape. Kasih tanpa syarat. Betul kan? Kasih tanpa syarat itu harus dibangun di dalam keluarga. Dan itu juga harus ada di dalam kehidupan kita. Makanya instrumen-instrumen itu yang buat kita menjadi saleh. Siapa yang bisa murah hati tanpa Tuhan? Siapa yang bisa pengendalian diri tanpa Tuhan? Nggak bisa. Semua kita butuh kekuatan Tuhan. Kuasa ilahinya itu harus berkarya dalam hidup kita. Baru kita mampu melakukan itu. Betul kan? Makanya kalau orang nggak pernah baca firman, orang yang nggak pernah intim dengan Tuhan, dia tidak pernah akan bisa seperti itu. Dia nggak pernah saleh. Dia nggak pernah bijaksana. Dia nggak pernah orang kudus. Orang yang dikuduskan itu nggak pernah. Dan dia perlu keintiman dengan Tuhan. Karena ketika kita di dalam Tuhan, kita dikuduskan terus-menerus. Amin? Iya. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, bayangkan saudara baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu merubah saudara setiap hari. Amin. Saudara berdoa setiap saat bagi Tuhan, Tuhan pasti mengubah seluruh kehidupan saudara. Haleluya. Saudara menyembah Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan pasti ada perubahan. Percaya gua. Kecuali kalau responnya salah. Kalau saudara datang ke gereja cuma cari teman, cari pacar, cari uang, cari segala macam, cari pekerjaan, nah beda. Tapi kalau saudara datang ke gereja cuma untuk memuji dan menyembah Tuhan, fokus kita hanya menyenangkan Dia, pasti saudara berubah. Amin. Makanya harus ngatur setting dari rumah, datang ke gereja itu berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kan kita suka begitu. Oh, gue datang ke gereja supaya kira dapat sesuatu lah. Kan kita suka begitu. Banyak orang percaya seperti itu. Kan orang punya motivasi banyak datang ke gereja kan. Tapi saya berharap kita semua belajar hari ini bahwa kita datang ke gereja hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Kan tinggal kapasitas kamu aja yang diperluas supaya kamu dapat apa yang kamu mau. Benar kan?
Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita sedikit pun. Dia selamatkan kita bukan buat kita jadi orang gak mampu. Enggak. Dia selamatkan kita supaya kita menikmati semua kebaikan Tuhan. Gitu. Pola pikir kita tuh harus kayak gitu. Jangan teriak, saya gak punya apa-apa nih ya. Lama-lama lu gak punya apa-apa. Karena setiap perkataanmu itu mengandung kuasa. Haleluya. Makanya kalau anak-anak di rumah, jangan ngomong. Jadi jangan ngomong hal-hal yang buruk bagi mereka. Bodoh kamu. Lama-lama dia bodoh. Dapat 5, dapat 4, dapat ini di sekolah, terus mamanya, kamu bodoh amat. Iya, mama yang bilang bodoh. Aku bodoh kan. Gitu kan. Nakal banget kamu. Dia nakal anaknya. Kenapa? Perkataan itu mengandung kuasa. Makanya jaga Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu. Suka ngoceh ke anak-anak tuh yang sembarangan aja. Gitu kan? Halo ibu-ibu. Bangun. Dengar. Yang udah punya anak. Ya. Sampaikan kata-kata berkat bagi anak-anakmu. Supaya mereka semua diberkati. Kelihatannya, anak ini nggak pandai, nggak apa-apa. Bilang ini, kamu anak cerdas. Kamu anak pintar. Kamu anak berhasil. Jadilah dia berhasil, dia pintar. Gitu kan? Gitu caranya. Karena semua perkataanmu itu mengandung kuasa. Amin. Amin, saudara. Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Ini bangkit berdiri. Semua udah berdiri kan? Yang nggak berdiri, silakan duduk Bapak Ibu. Coba deh, apa yang saya mau katakan adalah mengandung kuasa. Ketika saya bilang Bapak Ibu berdiri, kita semua berdiri. Ketika saya bilang ini, Bapak Ibu duduk, semua duduk. Itu menyatakan bahwa perkataan saya itu berkuasa. Haleluya. Itu contoh yang paling kecil yang harus kita bangun, yang harus kita mengerti supaya jangan kita salah. Akhirnya ketika anak gak berhasil, kita yang maki-maki anak, yang selain anak. Padahal kalau mau rujuk, kita yang salah juga. Betul? Amin. Orang tua punya tugas itu memberkati anak. Amin, saudara. Orang tua punya tugas itu memberkati anak, bukan mengutuki anak. Kalau kamu bilang anak bodoh, itu mengutuki. Kalau kamu bilang anak nakal, itu mengutuki anak. Tanpa sadar kita suka melakukan itu. Saya pun dulu suka melakukan itu. Ya, saya pun dulu suka melakukan itu. Tapi ketika saya tahu kebenaran ini, saya rubah. Walaupun kadang-kadang anak-anak sebel ini minta ampun gitu ya, suka dalam hati ini sebel banget. Tapi enggak, ketika perkataan saya, kamu anak baik, kamu anak cerdas, anak pintar, anak berhasil. Pasti dia akan jadi anak yang baik. Pasti dia akan jadi anak yang baik. Amin. Amin, saudara. Oh, kita sudah bangga perkataan sih. Oke. Kita lihat ya, satu lagi. Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4, 7b sampai 8. Ini lagi, latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara perhatikan, kita lihat bahwa latihan badani itu main pingpong, ya kan? Terus apa lagi? Lari, jalan pagi, kayak saya, ya 1 jam, 2 jam, itu terbatas gunanya. Main bulu tangkis apalagi sampai tengah malam. Jangan sampai lupa istri di rumah gara-gara main bulu tangkis. Sampai istri bilang KKR di lapangan ini. Hati-hati saudara, karena itu terbatas gunanya. Yang setuju katakan, bukan nggak boleh lah. Bukan nggak boleh, bagus. Cuma itu terbatas, tapi yang lebih penting adalah ibadah. Amin. Ibadah, karena itu berguna dalam segala hal. Berguna di dalam segala hal. Karena mengandung janji itu.
Kalau saudara gini, kalau latihan badani itu tidak mengandung janji. Nah, tapi ketika saudara beribadah, latihlah dirimu untuk beribadah. Ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Coba bayangkan, ibadah itu sangat berguna bagi kita. Amin, saudara. Makanya beribadahlah. Nah, orang mulai berpikir gini, oh ibadah berarti aku datang hari Minggu aja. Ibadah berarti aku datang komsel aja. Ibadah berarti aku datang apalagi minum prayer aja. Ibadah berarti aku datang di persekutuan-persekutuan aja. Setiap minggu jalan ibadah di mana-mana berarti itu kau sudah ibadah. Enggak. Ibadah tidak sekedar itu aja. Istilahnya gini, Bapak Ibu datang hari Minggu komsel semuanya itu untuk dapat materinya doang. Amin. Bapak Ibu cuma datang hari ini nih, saudara dapat materinya doang. Tapi prakteknya di luar sana. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan tubuhmu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara tidak pernah mempersembahkan tubuh di sini. Tapi di luar sana, saudara mempersembahkan tubuhmu. Loh, kok bisa Pak? Iya. Saudara mempersembahkan kasihmu, kemurahanmu. Betul kan? Semua pengendalian dirimu. Saudara semua di luar sana. Di dalam gereja itu semua kayak malaikat. Benar nggak saudara? Oh, penyamun, pencopet juga masuk gereja. Benar nggak? Pembunuh juga masuk gereja. Pemerkosa pun masuk gereja. Bahkan banyak di lembaga permasyarakatan yang namanya Petrus, Andreas, Abraham, itu semuanya ada di sana. Bapak segera orang beriman itu ada di lembaga permasyarakatan. Halo. Nah, kita harus jaga diri kita masing-masing. Ibadah itu adalah mempersembahkan tubuh kita yang berkenan kepada Allah. Kalau kita bilang, itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Bukan hanya datang di gereja. Datang di gereja bisa nggak? Harus nggak? Harus. Karena saudara dapat materi dari sini, dipersiapkan, diperlengkapi. Ya, apa saja yang boleh saudara lakukan nanti untuk mempersembahkan tubuhmu yang kudus di sana. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, kan itu juga. Haleluya. Amin saudara, ya kita lihat. Nah, ibadah itu ibadah yang dimaksud, tadi Pak Arifin udah ngomong, Eusedia, Yunaninya itu ya, yang memiliki arti itu, kebajikan atau kesalehan. Nah, dalam konteks Alkitab, Eusedia digunakan untuk menggambarkan kesalehan seseorang terhadap Tuhan Allah. Ya, jadi ibadah dan kesalehan itu memiliki nilai kekal. Ya, setuju katakan amin. Ya, ibadah dan kesalehan, kekudusan itu memiliki nilai kekal. Saudara sampai di kekekalan, saudara harus pakai itu. Saudara nggak pakai duit sampai di sana. Duit saudara tidak dipergunakan dalam kekekalan. Baju saudara tidak dipergunakan dalam kekekalan. Tapi kekudusan, kesalehan, ibadah saudara dipakai sampai kekekalan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Lupa, kayak saya sudah diselamatkan karena anugerah, ngapain ibadah? Ya kan? Kan ada orang yang bicara seperti itu, benar kan? Pas saya sudah selamatkan karena kasih karunia, grace, selamatkan tanpa perbuatan baik kan? Bukan karena perbuatan baik, tapi karena grace. Kenapa harus ibadah lagi? Kenapa ibadah sampai kekekalan? Ibadah sampai kekekalan supaya menentukan tempatmu di dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Kalau istilahnya gini, lu dapat mahkota besar atau kecil tergantung kamu di sini, tergantung ibadahmu, betul kan? Atau kamu mau jadi botak di dalam kerajaan surga ya nggak apa-apa, nggak pakai apa-apa di sana. Jadi upahmu itu diperhitungkan lewat ibadahmu. Yang setuju katakan amin. Upahmu diperhitungkan karena ibadahmu. Tapi keselamatan sudah dapat. Cuma upahmu yang di surga diperhitungkan oleh ibadahmu. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Yang setuju katakan amin. Bahkan ada orang bilang ini, tergantung. Kalau rumahmu besar di surga, ya kamu ibadahnya harus benar. Benar kan? Supaya kamu dapat upah besar, rumah besar di surga. Katanya begitu. Tapi tidak ditulis sama Alkitab. Itu menurut banyak orang di luar sana. Ya, jangan menjadikan ini satu kebenaran. Nah,
Tapi kamu dan saya, Bapak Ibu dan saya harus beribadah. Harus melakukan kebenaran. Haleluya. Gitu. Nah, Rasul Paulus menulis ibadah berguna dalam segala hal dan memiliki janji untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Sebagaimana dalam 1 Timotius pasal 4 dan 7b tadi. Nah, orang percaya dapat bertumbuh dalam kesalehan dan mengalami pemulihan dan berkat dari Allah sesuai dengan janjinya bagi kita. Amin. Jadi orang percaya itu dapat bertumbuh dalam kesalehan dan mengalami pemulihan dan berkat dari Allah sesuai dengan janjinya bagi kita. Nah, hari ini, saudara, kalau bicara tentang kesalehan, saya ingin bawa kita untuk kita bicara tentang satu pribadi yang luar biasa, yang namanya Ayub. Ya, Ayub itu adalah orang yang paling saleh. Kalau saudara baca firman dia, baca Ayub, saudara akan menemukan gimana Ayub begitu saleh di hadapan Tuhan. Bahkan lihat, semua hartanya dibawa, semua anaknya mati, bahkan dia dikena apa? Dikena penyakit, dia tetap percaya kepada Allah. Dia tetap datang di gereja, dia tetap datang di persekutuan. Itu Ayub. Padahal segala hal itu dari hidup dia sudah dibawa oleh Tuhan. Wah, bagaimana seorang yang begitu luar biasa Ayub, yang salehnya begitu luar biasa, yang begitu bertahan di dalam Tuhan. Nah, apa sebenarnya sih kita belajar dari Ayub? Apa yang dia lakukan sehingga dia bisa begitu saleh di hadapan Tuhan? Bahkan kalau kita bacakan dari pasal pertama itu, iblis tawar-menawar dengan Allah gara-gara Ayub. Benar kan? Benar nggak saudara? Iya kan? Iblis tawar-menawar dengan Allah itu gara-gara Ayub. Gara-gara kesalehan Ayub. Coba bayangkan, Ayub begitu luar biasa di mata Tuhan. Kesalehannya begitu luar biasa. Ya walaupun dalam proses kehidupan dia, ada banyak hal yang memang, ya dia sebagai manusia juga. Ya, tapi Alkitab bilang ini, dalam segala hal Ayub tidak berbuat dosa kepada Allah. Dalam apapun yang dia lakukan, dia tidak berbuat dosa kepada Allah. Wow, saya belajar dari Ayub. Nah, hari ini kita belajar dari Ayub. Mari lihat, apa sih yang Ayub lakukan? Ayub pasal 1, ayat 4 dan 5, dia bilang begini. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Itu. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran. Sejumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Yang pertama saudara, menjaga kekudusan hidup. Coba lihat, Ayub jaga loh kekudusan hidup. Bukan diri dia aja, tapi anak-anaknya dijaga. Ketika anak-anaknya buat pesta, apa yang dia lakukan saudara? Pagi-pagi dia sudah apa? Menguduskan anak-anaknya. Dia panggil anak-anaknya semua, menguduskan mereka. Dia takut jangan sampai anak-anak dalam pesta itu mengutuki Allah. Tapi lihat Ayub, dia tidak hanya menguduskan anak-anaknya. Tapi dengar, Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anak-anak mereka, anak-anak dia. Jadi Ayub tidak mendoakan saja begitu, tetapi Ayub mengorbankan, Ayub berkorban. Dengar, ketika kita mempersembahkan korban bagi Allah, kita sedang mengorbankan hal-hal yang jelek dari hidup kita. Betul kan? Betul kan? Kita mempersembahkan korban bagi Allah, itu berarti kita sedang membakar korban untuk menghancurkan segala hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Jadi mempersembahkan hal-hal yang tidak benar, mengorbankan hal-hal yang tidak benar dari diri kita. Bukan mempersembahkan ini, mengorbankan hal-hal yang tidak benar dari hidup kita. Ayub lakukan itu, saudara. Jadi hal-hal yang tidak benar dia korbankan dari anak-anaknya itu. Ya, mungkin ada kata-kata kotor dari anak-anaknya ketika mereka lagi dalam pesta, minum-minum segala macam, dia korbankan itu.
Dia korbankan itu supaya apa? Anak-anaknya hidup itu benar. Itu di mata Tuhan mereka benar. Jadi gini saudara, ketika kita sedang mempersembahkan sesuatu yang benar bagi Tuhan, itu berarti kita sedang mengorbankan hal-hal yang tidak benar dari kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saudara punya apa? Saudara punya gini, kesombongan, keangkuhan, saudara harus korbankan itu untuk saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Saudara suka fitnah orang, hatimu jelek kepada orang, saudara harus korbankan itu supaya saudara mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hati yang mulia dan kudus bagi Tuhan. Nah itu Ayub lakukan untuk apa? Untuk kekudusan bagi anak-anaknya, bagi dirinya sendiri. Kita kadang-kadang kan suka begitu, belajar bahwa saya sudah setiap hari ke gereja, saya setiap hari kemana-mana aja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan di rumah intim dengan Tuhan. Tapi hidup kita sendiri nggak berubah, tidak mengorbankan hal yang tidak benar dalam kehidupan kita. Harus kita korbankan itu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, amin. Amin, saudara. Amin. Nah, kadang-kadang kan kita nggak gitu. Kita suka mempersembahkan tapi tidak mengorbankan. Halo? Benar kan? Kita suka mempersembahkan tapi kita tidak mengorbankan. Contoh, sudah datang ke gereja ini mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kan? Menurut kita begitu ya? Benar kan? Tapi hati kita koreksi nggak? Jangan sampai kita masih sombong. Jangan sampai kita masih angkuh. Jangan sampai kita masih benci terhadap orang lain. Itu berarti saudara mempersembahkan, tapi saudara tidak mengorbankan. Amin, saudara? Bisa ngerti ya? Kalau nggak ngerti, ulang lagi dari awal. Karena ini penting. Saudara mempersembahkan, tapi saudara tidak mengorbankan. Percuma. Saudara harus berkorban terlebih dahulu. Yesus harus berkorban. Dia harus mati. Dosa setiap kita ditumpahkan bagi dia, korban dia mati, baru keluar itu dia persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi berkorban dulu, baru kamu mempersembahkan. Amin. Gitu saudara. Kekudusan hidup bukan hanya sekedar ketiadaan dosa, tetapi juga sebuah proses pertumbuhan rohani yang melibatkan penyerahan diri kepada Kristus dan hidup dalam kasih karunia-Nya. Ya? Dengan menjaga kekudusan, orang percaya dapat mengalami kehidupan yang lebih bermakna untuk menyenangkan hati Tuhan. Kekudusan bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan yang terus-menerus. Jadi terus-menerus itu kesalehan, ya, dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita dapat menjaga kekudusan? Yang pertama, memelihara hubungan yang intim dan dalam Tuhan dan takut dan hormat kepadanya. Amin. Mempunyai persekutuan komunitas dengan orang percaya. Dan yang ketiga, memperbaharui pikiran dengan firman Tuhan. Jadi 3 hal ini kita harus lakukan sehingga kita dapat menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Kita dapat menjaga kesalehan hidup dalam kehidupan kita. Nah, hidup dalam kekudusan adalah gaya hidup kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Hidup di dalam kekudusan itu adalah gaya hidup atau lifestyle kerajaan Allah. Kingdom of God. Ya, yang kedua, penerimaan dan penyerahan diri. Ayub nih, kita belajar dari Ayub, keren banget saudara. Ayub 1 ayat 20-22 dia bilang gini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibu. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, lihat kata ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat apa? Yang kurang patut. Kita lihat ini saudara. Apa sih penerimaan? Ayub tuh menerima diri dia apa adanya saudara. Dia bilang gini, dengan telanjang aku keluar, oke. Semua yang ada padaku itu milik Allah. Dia menerima semuanya itu. Ya. Dia menyerahkan dirinya, bahkan dia ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Kadang-kadang kita menyembah tanpa lakukan itu. Kadang-kadang ya, kita anak-anak Tuhan menyembah tanpa mengoyakkan jubah kita,
tanpa mencukur kepala kita. Saudara lihat, rambut yang ada di kepala saudara ini adalah mahkota kehidupan, betul kan? Mahkota kehidupan kita itu di kepala, di rambut, kata orang gitu ya. Nah kalau kita lihat jubah itu bicara tentang apa? Tentang kemuliaan. Kadang-kadang ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak pernah lepaskan itu. Maka kita tidak pernah akan berkenan di hadapan Tuhan. Ayub luar biasa, saudara lihat. Saya baca ini dan saya menemukan, wow. Jadi dia mengoyakkan jubahnya. Semua kemuliaan hidup dia dilepaskan, dia koyakkan. Bahkan mahkota kehidupan dia, mahkota manusia dia yang di kepala itu dicukur semua, saudara. Selesai itu, baru dia tunduk untuk menyembah Tuhan. Kadang-kadang ketika kita menyembah Tuhan, kita nggak mau lepaskan itu. Amin. Semua kesombongan kita, gua nih orang kaya, gua nih orang pintar, gua nih orang hebat, gua datang ke gereja, gua begitu. Saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin? Semuanya harus berkenan ketika lepaskan semua keduniaan kita, kedagingan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita. Apa yang ada pada diri kita, kita harus taruh dulu, lepaskan dulu, baru datang di hadapan Tuhan. Itu namanya penyerahan diri. Haleluya. Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita masih angkuh, masih datang tegak kepala di hadapan Tuhan. Siapa yang ampuni? Hati kita kan kayak begitu. Benar saudara? Kadang-kadang hati kita masih seperti itu di hadapan Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan, saudara. Yesus, dia harus tinggalkan semua kemegahan itu. Bahkan keserupaan dengan Allah. Dia tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Dia lepaskan semuanya. Untuk apa? Untuk membantu, mau menolong kita. Untuk mati bagi kita. Di hadapan Allah itu tidak dipergunakan. Gak boleh ada. Makanya dia pakai kemanusiaan kita. Sama dengan hidup kita, saudara. Soalnya saya harus lepaskan itu. Kesombongan, keangkuhan. Gua kaya, gua hebat, gua pintar. Lepaskan itu. Baru menyembah Tuhan. Baru kamu tunduk kepada Tuhan. Amin. Ayub menerima penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Meskipun ia tidak memahami sepenuhnya, ia tidak tetap menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi Ayub itu menerima penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidup dia. Oh, keren banget, saudara. Apakah kita bisa seperti itu? Sekitar semuanya habis, bahkan anak-anaknya mati. Dia terima itu sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidup dia. Apakah kita bisa punya komitmen seperti itu? Bisa menerima itu dalam hidup kita? Duit 100.000 hilang aja udah ngoceh-ngoceh. Benar nggak? Betul nggak? 100.000 aja hilang, ngoceh. Apalagi sekarang bank dibekukan tuh. Kalau 3 bulan nggak itu transaksi, itu pasti ngocehnya. Baru begitu, Ayub semuanya habis. Bahkan anaknya mati. Dia tetap tahu bahwa itu ada dalam rancangan Allah. Amin. Orang yang percaya, orang yang saleh di dalam Tuhan, dia akan berpikir, pola pikir, bertindak seperti begitu. Nah, berserah kepada Tuhan dimulai dengan menerima semua keadaan dan keberadaan kita. Haleluya. Jadi berserah kepada Tuhan itu dimulai dengan apa? Menerima semua keadaan dan keberadaan hidup kita. Terima aja semuanya. Apa yang terjadi, oke Tuhan, aku terima. Aku berserah kepadamu. Aku percaya rancanganmu indah dalam hidup. Masa Tuhan selamatkan kita untuk menghancurkan kita? Enggak, bohong itu. Itu pengajaran bohong. Ya. Masa Tuhan selamatkan kita untuk buat kita nggak bisa jadi apa-apa? Bohong. Tuhan selamatkan kita untuk kita menikmati semua kebaikan Dia. Yang setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia. Terakhir, integritas di tengah godaan. Pemuji-pemuji maju. Ya, Ayub 2 ayat 9 dan 10 dia bilang, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apabila kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Wow, keren banget saudara. Jadi coba lihat, orang yang di samping dia, penolong dia aja sudah menyesatkan dia. Sudah bilang begini,
Masihkah engkau bertekun ya dalam kesalehanmu? Dia bilang kutuki Allahmu dan matilah. Perempuan istri apa kayak begitu? Kira-kira kalau bapak dengar, kalau kamu punya istri kayak begitu gimana? Apa? Tukar. Kalau ada yang mau tukar tambah, oke. Sembarangan. Enggak. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Kalau punya istri kayak gitu, suruh suaminya mati. Kacau itu. Ngawur kan kita. Ya. Ayub menolak untuk mengutuki Tuhan. Meskipun istri yang menyarankannya. Menunjukkan apa? Menunjukkan integritas dia dalam mempertahankan imannya. Dia tahu itu rancangan Allah dalam hidup dia. Nah kadang-kadang ini kita suka dikacaukan oleh orang-orang di sekitar kita, bukan? Kadang-kadang kita punya iman udah kuat, tapi tiba-tiba badai datang dari mana? Dari sekitar kita. Nah ibu-ibu kamu jadi penolong. Haleluya. Jangan seperti istri Ayub. Ibu-ibu, jangan seperti istri Ayub. Dari penolong yang baik, amin. Tuh, kasih saran itu yang benar dong. Masa kasih saran suruh mati? Emang kamu kalau mau kawin lagi suruh suami mati? Kan orang bisa berpikir kayak gitu kan? Berarti kamu nih udah gak cinta aku, suruh aku mati. Kita harus punya pemahaman yang benar. Ya, kesatuan hati dalam keluarga, punya integritas untuk tetap percaya kepada Tuhan walaupun ada godaan, walaupun ada masalah, ada persoalan dalam hidup kita. Kita tetap percaya bahwa Yesus punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi kita. Nah, cara membangun integritas itu adalah memperkuat hubungan dengan Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan, mengandalkan kuasa Roh Kudus dan meminta pertolongan dari Tuhan. Amin. Saudara harus melakukan itu dalam kehidupan saudara. Integritas adalah kunci untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi integritas itu adalah kunci untuk menyenangkan hati Tuhan. Tahu integritas? Apa yang kita omongin itu yang kita lakukan. Itu sederhananya gitu. Jadi kalau hari ini kamu bilang ini aku percaya Yesus, ya kamu lakukan seperti yang Yesus lakukan. Itu integritas. Kalau kamu bilang hari ini aku ke gereja, sebelum jam 8 aku sudah sampai di sini, sebelum jam 8 kamu sudah sampai di sini, itu integritas. Haleluya. Amin. Gua nanti kasih 100.000 ke kamu, langsung kamu kasih 100.000, itu integritas. Haleluya. Amin. Sederhananya seperti itu. Mari kita punya integritas, walaupun dalam persoalan, dalam masalah, dalam godaan, atau dalam apa saja. Tapi hiduplah dalam kesalehan, kebajikan Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Berikan tepuk tangan bagi dia.